Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Friendscom, baik lagi di Ngopikes, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Jadi di Ngopikes kali ini kita bakal bahas tentang culture shock masuk UIN Raden Masaid Surakarta. Dan bareng aku sebagai host Herliana Novanka yang akan ditemani oleh narasumber yang katanya sih merasakan culture shock sih, karena dia dulu basic sekolahnya bukan di madrasah atau sekolah Islam. Langsung aja kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Hai Friendscom, aku Rindesi Fitriani. Di sini aku menjadi mahasiswi KPI semester 5 ya kak. Gitu aja gak sih perkenalannya? Boleh. Semester 5 ya? Iya. Tiba-tiba semester 5 gak sih? Iya bener banget. Padahal kayak kita masuk kayak semester 1 nih gitu. Kita kan manusia-manusia online kayak tiba-tiba ibaratnya tuh kita habis tidur lama, tiba-tiba bangun disadarkan oleh kenyataan yang sangat-sangat seperti ini. Iya, sangat-sangat berat ya. Iya. Tiba-tiba semester 5 aja kurang tetot dikit lagi kita bakal menyusun skripsi. Oh my god, jangan diingatkan. Oke, balik lagi di culture shock ya kak. Iya. Kita balik lagi nih. Tadi kan basicnya bukan dari sekolah Islam. Boleh dong diceritain dulu basicnya di sekolah apa? Aku dari kecil ya, ini agak flashback sedikit jauh sih sebenarnya. Boleh. Dari aku PAUD itu, dari PAUD sampai SMK itu aku di sekolah umum, gak ada basic-basic sama sekali tentang Islam. Mungkin dari SD sampai SMK itu belajar tentang agama itu cuman kayak satu mata pelajaran aja. Satu mata agama pelajaran Islam. dan seminggu sekali. Iya. Iya betul. Enggak sih, waktu SD ada baca tulis Quran gitu ya, BTQ gitu kan ada. Tapi ya mungkin gak kayak kamu yang di man atau yang di pondok-pondok itu kan mereka sangat-sangat mendalami tentang itu ya gitu. Itu sih mungkin culture shock aku yang paling shock gitu. Apalagi di waktu masuk di sini UIN Raden Masaid Surakarta yang dulunya masih IAIN ya kak. Iya. Itu langsung dihadapi oleh kenyataan bahwa di maba itu kamu harus menghadapi tose. Mungkin kalau bener. tose itu nggak terlalu kaget ya karena emang Iya. udah di sana biasa aja ada Ya, gitu. karena bahasa Inggris juga dari TK sampai kita SMA ada bahasa Inggris Dipelajari, terus. kan kalau bahasa Arab apa ini gitu. Tapi Bismillah doang. berapa semester tuh kak mengalami mata kuliah bahasa Arab? Bahasa Arab itu di semester 1 doang nggak sih kak? Di semester 1. Kalau nggak salah ya, aku udah lupa juga. Tapi kalau tosenya itu sampai semester 2 ya kan. Jadi culture shocknya tadi yang pertama karena harus menghadapi berbagai mata kuliah yang berbasic Islam, tentang Islam. Ada bahasa Arab, ada hadis, seperti itu ya. Terus culture shock yang lain yang kakak hadapi di UIN Raden Masaid Surakarta itu kayak apa? Apa ya kak? Mungkin kalau dari segi pelajarannya mungkin emang ya udah ya karena tentang keagamaan karena aja. Di UIN Universitas Islam gitu. Sudah itu akan menjadi pertarungan dari awal gitu ya, rintangan dari awal gitu. Tapi kalau dari segi kenalan, dari segi pertemanan gitu ya, mungkin karena aku emang basicnya di Jakarta ya dari TK sampai sekarang ini. Sampai sebelum kuliah ini nggak tahu aku merasakan di sana orang-orangnya sangat on time atau karena macet atau gimana ya kak. Jadi misalkan janji jam 7 ya jam 7 kurang tuh udah sampai gitu, udah ada. Iya gitu. Kalau di sini mungkin karena di sini jalannya terlalu lenggang atau terlalu besar atau gimana. Sebetulnya Jakarta kayaknya jalannya lebih gede gak sih? Iya gitu. Mungkin di sini atau tetangga apa orang-orangnya lebih dekat rumahnya gitu ya. Jadi sehingga janjian jam 7 mulainya jam 10 ya kak. Jadi dia jam 7 baru bangun mungkin ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan ada janjian kita jam 7 mulai gitu, itu jam 7 tuh mulai bangunnya kak. Iya, jadi kita mungkin kalau mau janjian jam 7 itu kita jam 4 udah bilang. Iya harusnya ya. Udah bangun ya, harusnya mempersiapkan diri gitu. Itu yang sampai sekarang aku masih shock banget sih kayak gitu. Ini beneran gak sih gitu, kayak aku tuh nggak bisa menghadapi hal seperti ini gitu. Itu kakak pertama mengalaminya di organisasi kah atau pas ketemu sama teman-teman atau semua orang bahkan yang kakak temuin di sini? Mungkin kalau dari segi kayak pergaulan yang itu nggak terlalu kaget lah ya, karena kan istilahnya kita kan tujuannya cuma main, nggak ada apa-apa gitu, nggak mungkin nggak harus banget on time gitu. Tapi kalau menurut aku yang paling fatal tuh di dalam organisasi tapi ngaret pol gitu. Itu tuh kayak gitu. bikin aku ya gitu sih. Ini pas banget kan ya buat para maba-maba yang bulan ini udah mulai perkuliahan.
Ya, Semoga kalian tidak mengalami culture shock, tapi kayaknya tetap mengalami sih. bakalan mengalami sih Kak. Iya, Kayak bener banget. akan entah di kelas. Kita kan juga walaupun baru mengalami kuliah offline 1 semester ya, Iya, kita baru 1 semester. itu tetap wah gitu, janjian jam 1, misalkan kita kuliah jam 1 gitu, ternyata baru mulai setengah 2. Karena gitu. belum full ya Kak. Iya, Kursinya mahasiswanya belum nggak full. ada. Iya. Oke. Ada lagi nggak culture shock yang lain? Apa ya Kak, mungkin sejauh ini itu dulu sih. Mungkin Kak Herli mau pancing-pancing dulu. Kalau Kak Herli sendiri gimana? Karena aku tuh dari maba, pas maba tuh aku nggak mengikuti organisasi ataupun UKM. Jadi di awal-awal semester kuliah aku itu aku cuma di rumah gitu. Teman-teman juga itu aja bisa dihitung jari temanku dulu pas semester 1. Jadi kayak nggak terlalu mengalami culture shock sih. Mungkin ya karena online, terus kaget sama tugasnya. Wow, ternyata juga bejibun walaupun online ya. Iya, betul. Tapi kayaknya emang kuliah tuh kayak gitu, nggak kayak di FTV yang kuliah cuma main, makan. Bener. Iya, Ternyata seperti itu. banyak momentnya ya Kak. Iya, ternyata banyak mumetnya ya. Kukira akan sebebas Apa? apa, ternyata. Kalau Kak Herli sendiri berarti kan setelah semester berapa? 4 ya ngikut organisasi? 3? Semester 3 aku Oh, baru ikut organisasi. Itu gimana? First impression Kakak, oh gini ya, setelah aku tidur 2 semester aku melihat dunia seperti ini gitu. Iya ya, betul sekali, karena setelah semester 1 dan 2 itu kan banyak banget hari yang aku laluin di rumah. Istilahnya aku kuliah online, organisasi pun gak ikut. Tapi setelah semester 3 aku mulai ikut organisasi karena diajak temen ya. Temennya Itu siapa Kak? kamu kayaknya. Itu ya bisa sedikit keluar. Ya itu tadi, sama telat. Padahal rumah aku termasuknya jauh Banget. dari kampus. Iya. Kayak hampir sejaman lah. Tapi sampai sini tuh sering banget aku jadi yang pertama. Kan bener kan? Ya, Berarti kayaknya itu tuh penyakit anak kos deh. Iya, karena dia merasa deket. benar. Setelah aku kan baru juga ngerasain kembali kos ya. Setelah dulu pernah ngekos, sekarang balik lagi ngekos. Dulu kan sempat ngelaju juga dari rumahku yang di Sragen. Itu setelah aku menjadi kos lagi, dulu waktu di Sragen itu kayak kita harus on time. Kita misalkan janjian 9 itu jam 8 udah mandi, udah segala macam, tinggal setengah 9 berangkat gitu ya. Tapi setelah jadi anak kos kayak ntar aja lah, 15 menit cukup lah buat mandi. Tapi ternyata tidak cukup guys. Iya, tetap ya. Bener, Sebenarnya itu emang penyakit anak kos itu memang penyakit seperti anak itu. kos, kayak deket, Iya. gampang lah gitu. Iya. Tapi ternyata penyakitnya mendarah daging dan Iya. ya lumayan merugikan orang lain. Banget. Itu Jadi sebenarnya tidak patut ya Kak untuk Tiru. ditiru. Jadi buat kalian anak kos yang mendengarkan ini, ingat ya, cepet-cepet disembuhin penyakitnya. Iya. Kasihan orang-orang di sekitar kita yang Iya. udah nungguin kayak janjian jam 7 ya, jam 7 sampai tempat, bukan jam 7 baru bangun tidur. Iya, betul. Gitu. Terus ini nih, menurut Karirin sendiri, culture shock yang paling gitu tuh apa sih? Yang paling kayak kok gini banget sih? Kok bang buat Karirin kaget gitu loh. Apa? Jujur li, selama kuliah di UIN apa ya Kak? Ini maksudnya di lingkungan apa? Akademis kah atau apa? Bebas. Yang pokoknya yang paling bikin gitu, pengen gitu. Apa ya Kak? Iya, mungkin itu tadi sih Kak, karena emang itu yang bikin sakit hati ya. Yang telat tadi. Iya. Yang nggak gitu. on time. Karena aku pernah ada kegiatan gitu ya, misalkan jam 8 pagi gitu, itu harus banget datang gitu ya. Kalau enggak ada suatu ancaman lah gitu kan. Aku sudah tergesa-gesa dari rumah, aku nyampe itu benar-benar jam 8 kurang sedikit, benar-benar kurang sedikit, kurang 5 menit apa kurang berapa gitu. Aku pikirku nggak apa-apa, belum jam 8 pas gitu ya. Ternyata nggak ada orang. Itu tuh benar-benar bikin aku nangis. Kayak pernah nggak sih ngerasa sesedih itu, kayak kesel banget, aku tuh udah tergesa-gesa gitu. Udah effort ya. Iya, udah effort. Kan kalau cewek kan harus bebenah dulu ya, saya di rumah harus bebenah dengan kilat gitu. Tapi ternyata sampai di sini kita hanya menunggu orang gitu. Itu sih Kak. Sampai di Sama- sini zong.
Sama ya paling itu sih bahasa Arab itu, karena I'm so blind gitu. Aku terlalu Oke. sangat buta dengan itu gitu. Tapi untung di komunikasi cuma 1 semester. Ya alhamdulillahnya ya. Terus tapi selain itu, walaupun aku galau sama bahasa Arab itu, aku jujurly agak sedih ya. Jujurly nggak tuh? Gak apa-apa, Karena jujurly. karena bahasa Inggrisnya cuman 1 semester juga gitu. Jadi Karena- kita dituntut untuk belajar sendiri gak sih? Iya gitu, kayak aku lebih pengen, maksudnya aku pengen coba belajar gitu loh, pengen bahasa harusnya gitu, pengen belajar sama bahasa Inggris gitu. Karena kan nanti kalau Komunikasi. udah kuliah kan juga harus kita menguasai bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris itu kan udah terlalu jadi bahasa internasional nggak sih gitu. Iya. Harusnya kita bisa pakai bahasa itu, tapi di sini cuma semester 1 ya nggak apa-apa. Kita dituntut belajar sendiri. Emang harus mencari ilmu. Mencari ilmu tuh nggak harus di bangku perkuliahan. Betul. Pas kita nongkrong pun juga Betul. harusnya kita bisa mengambil ilmu-ilmu, menyerap Betul. ilmu-ilmu dari teman-teman kita. Ya, makanya di UIN ini kan juga banyak kayak anak-anak dari Jakarta, dari mana Maluku segala macam kan juga ada ya, dari Beragam Thailand bahkan suku juga. dan budaya dari Iya, Thailand. ada. Kamu nggak tahu ya? Aku belum pernah dengar. Dulu tetanggaku orang Thailand. Itu agak susah ya komunikasinya karena dia nggak Bahasa tahu sih. Inggrisnya susah. Juga, iya. Dia jadi menggunakan bahasa Melayu kalau dia. Tapi Oh, Melayunya dia- aku juga nggak ngerti gitu. Dia Thailandnya mungkin di perbatasan kali ya. I don't know sih, Sedikit nggak terlalu. Malaysia mungkin. Maybe yes. Bisa cewek atau cowok dulu tuh? Tetangga kos ya Kak, jadi cewek ya. Oh, kan aku kira tetangga di Sragen. Enggak, di sini di kos. Tapi sekarang udah lulus atau? Belum. Jadi belum tahu lah kalau itu. Masih sering Oke. lihat juga. Jadi itu tadi ya culture shocknya tentang jam, Iya. on time enggaknya, terus sama Mungkin aku mau sedikit ngasih apa ya? Tentang ngaret itu mungkin nggak cuma di UIN, kayak pasti semua orang juga mengalami itu nggak sih? Nggak culture Betul, shock betul masuk banget. ke UIN Raden Majaya Surakarta semuanya ngaret tuh. enggak. Enggak kayak gitu, tapi ini sebuah pengalaman aku di Di lingkup lingkungan ini, kamu. iya gitu, di lingkupku aja. Kalau yang lain mungkin enggak memukul rata semua kayak gitu. Kayak bahkan di kampus sekelas UI atau di kemana mungkin juga adalah yang kayak gitu-gitu gitu. Ada, pasti ada yang ngaret. Karena ngaret itu adalah hak segala bangsa nggak sih, kayak typo ya nggak sih? Ya betul. Tapi di UIN juga nggak semua orang ngaret gitu. Iya betul. Kalau bisa sih kita berusaha untuk tidak ngaret. Iya. Karena kita jadi- menghargai waktu seseorang nggak sih? Bener. Jadi Karena kayak waktu adalah karena money. waktu adalah uang. Iya. Karena kita juga pasti nggak enak nggak sih kalau kamu disuruh nunggu lama-lama. Jadi kayak kita tuh nggak mau bikin orang terlalu lama nunggu. Jadinya kita ya udah gitu. Ya nggak sih? Kayak ngerti nggak sih? Jadi maksud kita aku? yang nunggu ya. Iya, gitu. Tapi tolonglah, ini kita sudah mencoba mengerti perasaan orang lain. Tapi cobalah Tapi orang kalau lain itu ngerti perasaan kita gitu. tapi kalau udah dimengerti tuh kok ya harus tahu diri. Iya betul. Jangan apa jenenge? Ojo sak penake dhewe ngono Ojo ya. sak penake dhewe. Gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Setelah tadi culture shock tentang on time, terus bahasa Arab, terus gimana nih Karirin menghadapi culture shock ini, terus menjalani hari-harinya sampai bisa di titik ini? Enggak tuh. Kalau shock aku kan tadi kan cuma 2 ya, say. Baru 2, mungkin belum keluar. Jangan lagi. sampai. Iya. Jangan sampai ada lagi dong. Iya. Sebenarnya kalau dari makanan ada sih. Oh, belum diceritain nih kalau dari makanan. Kalau apa dari tuh? makanan itu ayam geprek, tahu kan ayam geprek? Ya, itu adalah idaman semua Iya. mahasiswa. Aku tuh kalau di Jakarta kalau beli ayam geprek kan dulu waktu sekolah kan sering nge-GoFood segala macam gitu ya, ke Prabon itu kayak gitu-gitu. Itu tuh kan pedes ya, basically emang pedes kayak cabai aja gitu, nggak ada unsur manis-manisnya gitu. Di sini tuh ayam geprek tuh pakai kecap gitu. Sambelnya dikasih kecap. Kasih kecap, dan pertama kali, "Hah, ini beneran gak sih? Apa enak gitu?" Terus gimana setelah nyoba? Tapi setelah nyoba emang enak. Ya, begitulah. Jadi sekarang kalau setiap beli ayam geprek gitu ya selalu pakai kecap malahan. Oke, kalau aku Gitu. pribadi sih nggak terlalu suka ayam geprek karena nggak terlalu suka pedes. Iya. Gitu. Balik lagi tadi ke pertanyaan yang apa? Gimana? Gimana cara menjalani hari-hari? Bertahan. Ya karena emang lingkupnya udah kayak gini ya kita mau nggak mau mencoba memahami
mereka ya, karena kita kan nggak mungkin terus-terusan menuntut ayo dong on time gitu. Sekeras apapun kita bicara, kalau merekanya emang nggak bisa ya susah gitu. Namanya juga beda kepala, Iya, beda beda pemikiran, betul. beda cara pikir. Betul. Jadi ya udah kita maklumi, dan kita yang penting wacana yang kita buat itu tetap terlaksana gitu. Jadi kan toh pikiran positifnya, nggak semua orang seluang kamu waktunya, nggak semua orang bisa on time kayak kamu. Mungkin dia punya pekerjaan yang lain atau apa gitu. Cara beradaptasinya gimana dari culture shock tadi? Gimana ya? Ya udah berbaur gitu. Berbaur kayak ikutan ngaret nggak? Sometimes ya, tapi itu nggak aku bilang menjadi kebiasaan ya Kak, karena emang ya itu tadi itu hal yang tidak baik. Nggak boleh dipelihara. Mungkin karena itu penyakit. Satu atau dua kali it's okay, tapi jadi gawe terus-terusan. Jangan 2 disengaja. Kali okay. Jangan 3 disengaja. kali 4 kali Aku 12. ngerti. Iya bener. 3 kali 4 12. Iya 2 kali is okay, 3 kali 4 12. Betul. Ini ngomongin apa ya? Nggak tahu ya Kak, ini Tiba-tiba jadi- pendengarnya kayaknya mumet ya. Kalau Kak Herli sendiri gimana? Apanya? Yang tadi beradaptasinya gimana sama culture shock yang kamu alami? Oh, kalau aku kan tadi culture shocknya sama tadi, on time. Aku juga ya beradaptasinya ya agak mengurangi itu juga jamku. Jadi seumpama ada yang janjian jam 9, biasanya aku berangkat dari rumah jam 8 karena perjalanan aku juga hampir sejam. Aku jadi setengah 9 baru berangkat. Jadi kamu Kadang gitu. Tapi kadang juga aku harus on time karena tergantung orang juga. Yes, true. Kalau orang yang baru pertama kali aku temuin ngajak janjian, itu aku akan on time. Tapi kalau orangnya yang sering nelat, dia udah sering ketemu aku dan dianya nelat, aku bakal ikutan nelat. Tapi ternyata dia tambah nelat gitu, kayak kenapa sih gitu ya? Kenapa Ada sih? apa sih ini gitu. Aku sudah nelat, kamu nelat kuadrat gitu. Aduh. Coba kita ngobrolin culture shock tentang akademis nggak sih Kak? Kalau Kakak Herli gimana? Kayak kalau untuk di akademi sendiri, karena aku basicnya dulu adalah anak MAN, jadi ya itu adalah mata hal yang pelajaran lumrah aku. ya? Aku udah dapat itu di MAN gitu. I see. Gimana satu sih lulus? Alhamdulillah kemarin udah keluar. Alhamdulillah ya say. Dan ya alhamdulillah lulus juga. Kayak bersyukur banget gitu. Alhamdulillah. Jadi udah sedikit perjalanan lebih ringan lah ya Kak. Ya, perjalanan menghadapi semester 5 agak Lebih ringan. terkurangi. Iya, terkurangi bebannya. Kurangi bebannya. Iya, Betul. betul. Karena kalau nggak lulus, dengar-dengar itu dia bakalan tes lagi ya di semester 5 nggak sih? Iya, harus tes lagi bareng. Jadi buat kalian para pendengar dan maba-maba mungkin ya, itu bisa banget dipelajari. Kalau misalkan kamu mengalami kebutaan kayak aku, itu bisa banget dipelajari bahasa Arabnya. Iya. Dideketin temennya yang dulunya di MAN atau di pondok atau di mana, itu ayo ajarin aku supaya kamu lulus tosa-tosanya. Betul sekali. Karena jujur nih, aku waktu tosa-tosa itu bener-bener yang paling kewalahan kan tosanya ya, bahasa Arabnya. Itu bener-bener kayak teman-temanku yang dari basicnya yang kayak gitu, aku deketin kayak ayo ajarin aku bilang kayak gitu. Apalagi kita dulu pembekalan tosa-tosanya tuh online. Ya itu makin kayak aduh, susah nggak sih Kak? Aku pun yang dari MAN juga kayak udah agak lupa nih gitu. Kayak kita kan nggak bisa berinteraksi secara langsung, terus juga cuma kayak lewat Zoom, Game Meet. Kamu pernah tiduran nggak waktu kelas? Pernah sih. Apalagi tuh hari Jumat, kayak aduh ngantuk banget. Iya bener-bener kayak aku ada kali 2 kali 3 kali ya Kak. Ketiduran Bener-bener tuh. iya, dari awal sampai akhir. Tapi lulus kan? Alhamdulillah lulus Kak. Oke. Skor aku bahasa Arab tuh ya 600 lebih lah ya Kak. Sama kayak Oh kamu my nggak sih? God. Kamu berapa? Nggak tahu, aku lupa. Kamu tinggian kamu loh Kak sama aku. Oke. Kita balik lagi ke culture shock ya Kak. Iya Kak. Menurut Karirin gimana sih cara menyemangati teman-teman kita yang mengalami culture shock juga gitu? Teman-teman yang culture shocknya kayak gimana? Kayak aku misalkan. Iya, yang kayak kamu aja gitu. Iya, ya itu tadi. Ya kalau misalkan kamu emang basicnya dari sekolah negeri, dari sekolah umum atau swasta, tapi nggak ada landasannya Islamnya, maksudnya kayak sekolah umum gitu. It's okay. Ini tidak sesulit apa yang kamu pikirkan. Just akuin aja, jalanin aja, karena semuanya bisa asalkan kamu bisa bertahan.
gitu nggak sih Kak? Iya benar Kayak- benar. Kayak apa ya? Kamu bisa bisa melalui semua ini kalau kamu emang semangat untuk menjalaninya gitu. Terus belajar. Kalau misalkan belajar sih sekiranya agak sok menggurui banget ya Kak, tapi nggak Iya. kayak gitu, kita santai aja gitu. Karena ya ini itu semua itu nggak sesulit apa yang kamu pikirkan. Buang overthinking yang membuat dirimu susah, dirimu berat, itu kita lepaskan gitu. Oke. Jalan berjalan seperti air mengalir gitu. Hmm, Tapi jangan terlalu bermanja ya Kak, jangan terlalu gampang. Aja kayak ngono juga gitu. Jangan gampangin juga. Jadi itu tadi kata Kak Ririn, kita harus ya dijalani aja. Semua akan ada jalannya. Semua akan mengalir gitu. It's okay. It's okay. Kalau buat yang ngaret tadi gimana? Ada nggak semangat buat teman-teman yang mengalami Mungkin itu? buat kalian para teman-teman yang suka on time ya, kayak kalian sangat-sangat luar biasa, kalian keren, kalian pinter manage waktu kalian. Dan nanti semisal kalian punya lingkungan yang suka ngaret, gak apa-apa, dihadapin aja, disabarin aja, jangan terlalu menggerutu, jangan terlalu kayak ayo toh on time yang karena ya itu tadi susah gitu. Karena masing-masing kepala mempunyai pikirannya masing-masing dan punya kesibukannya masing-masing. Betul. Jadi ya udah gitu. Kita juga harus bisa mengalah diri sendiri ya nggak Iya, sih? mengalah. Yang penting kita udah berusaha untuk on time. Iya. Kita berusaha untuk tidak ngaret. Itu udah luar biasa Karena banget. itu juga kita melatih diri sendiri nggak sih nanti di masa Disiplin depan terhadap waktu. nggak cuma di lingkungan kuliah, nanti kalau kalian misalkan kerja itu kan on time itu sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi it's okay, lingkungan kalian ngaret, it's okay, kalian setidaknya sudah melakukan hal yang baik di jauh di lingkungan kalian gitu, satu langkah lebih baik daripada teman-teman kalian. Oke. Jadi intinya untuk yang ngaret-ngaret dikurangin ya, apalagi untuk anak kos nih Iya, yang tolong. punya penyakit ngaret. Ayo Iya. kita kurangi penyakitnya, kita Betul. bareng-bareng buat kalau bisa ya disiplin waktu, terus menghargai waktu orang lain juga. Iya. Satu lagi, ini kan sebenarnya 100% tatap muka ya. Kalau kalian ngaret, kalian nggak punya tempat parkir nggak sih? Bener banget. Betul. Kalau kalian ngaret, kalian dapat bangku paling depan. Bener Kak. Karena ternyata Iya kan? bukan paling depan yang paling cepat, tapi paling depan yang paling akhir. Iya betul sekali. Gitu. Oke Kak, karena ini sepertinya waktunya sudah lumayan lama kita ngobrol AIU sampai Z Iya. mengenai culture shock masuk di UIN yang notabene Karirin adalah anak SMK dari Jakarta pula, Iya. merantau ke Surakarta. Yeps. Mungkin itu aja. Kita akhiri podcastnya. Jangan lupa dengerin Ngopicast, ngobrol HMPSKPI Iya, podcast. Setiap bulan ada ya Kak? Iya, kita keluar setiap bulan. Iya. See you, bye-bye. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.